Saya katakan begini, wallahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Hanya tentu apapun yang terjadi, baik pemerintah ataupun masyarakat, tentu kita harus sudah siap dengan segala apapun yang akan kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah berjumpa kembali bersama kita di channel Tatas Kurnia Official, yang mungkin telah sekian lama kami tidak membuat konten, tapi semoga di konten kali ini dan konten-konten selanjutnya kita tetap bisa memberikan informasi yang positif, juga bermanfaat untuk sahabat sekalian. Dan tak lupa selalu kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada seluruh sahabat yang telah mensupport channel ini. Dan tidak lupa bagi seluruh sahabat yang belum mensubscribe channel ini, kami mengharap keriduannya untuk mensubscribe agar channel Tatas Kurnia Official ini tetap bertahan dalam memberikan informasi yang positif, juga berkembang menjadi channel yang lebih baik dan bermanfaat untuk kita sekalian. Baiklah sahabat kaum muslimin dimanapun Anda berada, masih dengan narasumber utama kita, yaitu Kiai Haji Tatas Kurnia yang sudah berada di samping saya ini. Dan insya Allah kita akan mencoba menggali dan membahas masih seputar haji dan umroh, yang tentu sekarang masih belum ada kejelasan haji di tahun 2021 apakah dibuka untuk Indonesia khususnya atau masih akan tetap ditutup. Langsung saja kita akan berbincang dengan Kiai Haji Tatas Kurnia pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama Pak Kiai kita tidak berjumpa dan tidak membuat konten. Insya Allah untuk tema kali ini kita masih seputar haji dan akan mencoba membahas keberlangsungan haji di tahun 2021 ini. Mungkin pokok utamanya, apakah haji ini di tahun 2021 akan dibuka atau akan tetap ditutup, khususnya untuk Indonesia nih. Kita membahas untuk Indonesia, atau justru akan seperti apa nih teknis di tahun 2021 ini. Monggo Pak. Terima kasih Mas Sofwan Jamil. Betul, saya juga merindukannya untuk bisa berbincang kembali dalam konten haji. Namun sehubungan sekitar 4 bulan terakhir ini saya ada kesibukan lain yang kebetulan tidak berada di tempat atau bergantian tidak ada di tempat, sehingga agak sedikit menyulitkan waktu ya untuk bisa bertemu. Alhamdulillah sekarang sudah selesai, dan insya Allah apa yang disampaikan barusan kita akan coba mengurai. Mas Sofwan Jamil, betul, sekarang ini malah jemaah itu ya sedikit agak gundah gulana melihat situasi yang kian hari kian mencekam ya, apalagi di Indonesia yang jumlahnya bertambah, dan ini tentu bagi sebagian jemaah itu membuat bimbang, kira-kira haji tahun ini berangkat apa tidak ya? Seperti yang pertanyaan disampaikan tadi, sehubungan situasinya malah mencekam. Walaupun kita terima berita di Saudi, malah di Saudi menurun gitu. Namun di Indonesia malah berkembang. Ini membuat kita bagian dari masyarakat bangsa Indonesia ini secara keseluruhan yang menjadi bimbang, terutama kaum muslimin berkaitan melaksanakan ibadah haji. Hanya masalahnya, apakah, jika pertanyaannya apakah akan seperti apa tahun 2021, apakah haji sudah berangkat, mengingat jeda setahun saja, data yang kita telisik dari berbagai sumber, yang meninggal ini sudah banyak, sudah banyak sekali. Mungkin per kabupaten kalau sudah didata sudah entah berapa ratus atau berapa ribu yang
sudah mendahului sebelum berangkat haji. Namun tentu kita tidak berkecil hati, mereka yang sudah mendahului kita, baik disebabkan wabah atau bukan wabah pun, secara normal kita tetap berdoa, terutama bagi keluarganya supaya diberi kesabaran, ketawakalan kepada Allah, dan terutama yang sudah dipanggil duluan juga dinilai Allah sebagai syahid ya, jika disebabkan oleh wabah ini. Dan tentu bagi kaum muslimin yang masih sehat ya, terutama yang masih menanti-nanti untuk melaksanakan haji, kita tetap himbau jaga kesehatan ya, ikuti instruksi gugus tugas COVID ya, supaya demi keselamatan kita sekalian tentunya. Kira-kira apa jawaban saya untuk pertanyaan tersebut ya, agak sedikit bingung. Saya katakan begini, wallahu a'lam. Allah lebih maha mengetahui. Hanya tentu apapun yang terjadi, baik pemerintah ataupun masyarakat, tentu kita harus sudah siap dengan segala apapun yang akan kita terima. Urusan haji itu bukan urusan lembaga ya, baik itu kelompok bimbingan ibadah haji atau travel haji. Urusan haji itu urusan negara dengan negara atau G2G, government to government. Artinya tidak bisa satu pihak pemerintah kita Indonesia melalui Kementerian Agama mendesak begitu saja kepada pemerintah Saudi, atau pemerintah Saudi tidak juga begitu serta-merta membuka begitu saja tanpa memperhitungkan apapun. Apalagi haji ini kan ibadah seremonial yang eksesnya akan ditimbulkan oleh pergumulan itu tentu akan besar dan banyak dan didatangi dari seluruh dunia. Saya katakan wallahu a'lam karena belum ada kepastian sampai hari ini. Pihak pemerintah kita walaupun sudah melakukan berbagai komunikasi ya melalui perangkat pemerintah yang ada di Saudi, baik itu kedutaan besar ataupun konsulat jenderal ya, yang langsung berhubungan dengan pemerintah Saudi, tentu pemerintah kita tidak diam, terus melakukan koordinasi dan kemungkinan. Tetapi yang pastinya belum bisa, termasuk Saudi juga belum bisa memastikan. Belum ada pengumuman kepastian. Belum ada pengumuman atau kepastian apakah tahun 2021 ini akan dilaksanakan haji atau tidak, atau seperti tahun 2020 ya, atau bagaimana. Hanya saya merasa yakin pemerintah kita itu kondisi apapun yang terjadi itu sudah siap. Tentu melalui Kementerian Agama ya, yang langsung mengurusi Dirjen Urusan Haji, ke bawahnya ke tingkat provinsi Kepala Bidang Urusan Haji dan Umroh, atau ke bawahnya ke Kementerian Agama tingkat kabupaten ya melalui Kepala Seksi Haji dan seterusnya. Ini sudah ready untuk persiapan segala sesuatu yang terjadi. Karena jika kita bikin skenario, mungkin ada 3 skenario nih Mas Sofwan. Yang pertama, haji itu dilaksanakan full seperti layaknya waktu normal. Berarti itu tidak ada masalah, normal saja gitu ya. Artinya bahwa pandemi ini berakhir. Walaupun mungkin ada persyaratan tambahan berkaitan dengan vaksin, karena pihak Saudi pasti mempersyaratkan vaksin. Kemudian yang kedua, untuk yang pertama ini pemerintah Saudi ataupun pemerintah Indonesia sudah siap. Saya yakin pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama sudah mengadakan berbagai koordinasi ya, baik di tingkat daerah ataupun tingkat pusat, itu sudah lengkap. Mereka sudah siap data peserta haji dan seluruhnya insya Allah lah, karena itu sudah pekerjaannya dan mereka sudah memahami apa yang harus dilakukan. Apalagi akhir-akhir ini dari sejak tahun kemarin pun saya perhatikan aktivitas Kementerian Agama khusus bidang haji ini sangat banyak sekali.
dan mengadakan beberapa analisa ya, beberapa pembahasan mengenai kemungkinan-kemungkinan. Jadi kemungkinan pertama, jika haji itu tidak ada hambatan, artinya pandemi selesai, itu berarti normal, haji akan dilaksanakan. Tapi untuk yang pertama ini, kalau dikalkulasi normal, sedikit agak pesimis gitu kalau menurut pandangan saya yang sudah 14 tahun ini menggeluti bidang haji dan umroh. Kenapa kecil? Karena jarak kita memberangkatkan dengan jadwal pelaksanaan haji itu hanya tersisa dari hari ini per akhir Januari ini hanya tersisa 4,5 bulan lagi. Mepet ya. Mepet waktunya ya. Walaupun mepet, kalau sudah ada kepastian, saya yakin pemerintah kita siap ya, sudah siap segala-galanya, tidak akan ada masalah gitu. Ya tentu pemerintah sudah dari tahun kemarin pengadaan alat-alat dan sebagainya sudah siap. Dan andai pun harus terjadi divaksin terlebih dahulu, tentu pihak Kementerian Agama melalui Dirjen PKU sudah melakukan koordinasi ya dengan Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan untuk menyediakan vaksin prioritas yang melaksanakan ibadah haji. Dan itu bukan sesuatu hal yang terlalu sulit nampaknya untuk pemerintah kita. Hanya kalau saya asumsikan agak sedikit pesimis kalau dianggap normal, karena jeda waktu untuk pelaksanaan haji ini untuk pemberangkatan hanya 4,5 bulan. Kalau saya sekarang berbicara di penghujung bulan Januari 2021, sedangkan awal pemberangkatan kloter pertama dalam jadwal itu tanggal 15 Juni. Berarti Februari, Maret, April, Mei, Juni. 15 Juni itu pertengahan, berarti 4,5 bulan. Ya minimal 4 bulan lah gitu ya kalau kita ringkaskan. Sudah harus full persiapan. Jika sampai hari ini belum ada informasi yang tentu ini agak sedikit pesimis gitu. Karena berdasarkan pengalaman yang ada gitu, 4 bulan itu persiapan sudah maksimal, koordinasi sudah maksimal, baik antara pimpinan pusat dari Kementerian Agama gitu ya, ataupun sampai ke wilayah, daerah dan seterusnya itu sudah ramai gitu. Malah jemaah pun sudah geliatnya sudah berbeda gitu ya nuansanya. Jadi kalau skenario yang pertama normal itu agak sedikit pesimis. Apalagi perkembangan pandemi di Indonesia ini makin hari makin mengganas, dan per hari ini katanya sudah menembus angka 1 juta ya, terpapar pandemi. Ini berat sekali. Mengkhawatirkan. Iya. Kemudian skenario yang kedua boleh jadi, ini juga hanya asumsi ya, boleh jadi Saudi nanti membuka hanya 50%, dan wacana ini juga berlaku kemarin tahun 2020. Iya. Pernah, tapi kejadiannya hanya beberapa persen gitu ya. Pernah 20% kan, pernah 50% gitu. Nah, melihat perkembangannya sekarang, boleh jadi asumsi yang kedua menurut kita ini Saudi hanya membuka 50% saja. Melihat pertimbangannya karena di masyair atau tempat-tempat melaksanakan ibadah haji itu mungkin harus ada protokol kesehatan yang justru membutuhkan tempat yang luas, dan ini tentu ya akan mengurangi jumlah para pendatang. Hanya jika yang 50% yang diberangkatkan, nah ini PR bagi pemerintah, terutama Kementerian Agama. Harus membagi ya. Iya, harus membagi dan memprioritaskan mana. Apalagi kalau Saudi ini mempersyaratkan atau memberikan tambahan persyaratan usia umpamanya karena berat 50 gitu ya. 50 tahun dari usia 18 tahun.
Sedangkan calon jemaah haji Indonesia itu Rata-rata 80%-nya itu 80%-nya itu ya di atas 50. Jadi artinya akan berapa persen yang bisa diangkut gitu. Andai persyaratan itu. Dan problem selanjutnya mungkin terjadi nih di satu kabupaten umpamanya. Biasanya kan suami dengan istri ini Nah itu berbeda usia gitu. Istrinya umpamanya baru 50 tahun dia layak diberangkatkan, tapi suaminya 54 umpamanya, selisih 4 tahun. Biasanya lebih tua biasanya suaminya menurut keumumannya gitu. Ini jadi problem. Nah, problem selanjutnya apakah mau ini si ibu ini berangkat sendiri tanpa suaminya? iya, Ini berat, apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini gitu, harus terpisah dengan suaminya dalam kondisi pandemi. Lalu bagaimana kalau nanti si istrinya ini nggak mau berangkat aja, nanti aja kalau sudah rumah dengan suami saya, lalu nanti pihak Kemenak mau mencari siapa lagi? Ini bukan mustahil beratnya, tapi kondisi apapun saya yakin pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama akan ada jalan keluar. ada jalan keluar gitu ya. Siapa yang harus diberangkatkan untuk mengisi ini? Hanya menurut hemat saya dari pengalaman yang ada ya mengelola perjalanan ibadah haji dan kondisi di sana berapa belas tahun terakhir ini, agak beratnya begini, bukan hanya pada problem kurangnya usia kita di sini yang memenuhi angka sampai 50 atau sudah 50 ke atas, tapi problem perjalanan pun akan berbeda. Kalau haji reguler umpamanya menurut kebiasaan 40 hari lah berangkat pulang itu dari rumahnya masing-masing itu efektifnya 38 dari mulai keberangkatan. Nah, pada masa pandemi ini lain lagi aturannya. Saya perkirakan bisa mencapai 70 hari pelaksanaan ibadah haji. Oh, lebih lama justru. Lebih lama ya. Masalahnya kan ada karantina, persyaratan karantina. Karantina ketika datang, karantina ketika pulang. Nah, kalau mempersyaratkan karantina ketika datang ke Saudi dan ketika pulang, saya kira jadwal penerbangan pun sudah mepet gitu ya. Tidak mungkin ada kloter yang berangkat 4 hari sebelum haji, sudah nggak mungkin. Iya, kalau ada karantina. Karantina pokoknya butuh karantina 7 hari. Berarti kloter terakhir itu harus yang 7 hari. Kalau kemarin, iya, min 4 hari itu masih ada penerbangan. Iya. Apalagi haji-haji khusus ya, PIHK. Sekarang sudah tidak bisa. Kalau kemarin karantina, belum karantina di Jakarta sebelum pemberangkatan, belum lagi karantina di Saudi gitu ya, belum lagi proses PCR. Itu luar biasa. Umpamanya sebelum berangkat semuanya harus PCR dulu. Biaya PCR kalau mandiri berapa? Ya, di atas 1 juta kan. Taruhlah 1.450.000. Terus nanti di Saudi harus di PCR lagi. Umpamanya PCR ini biasanya dilakukan di Saudi sekarang pada masa-masa umrah ini per 1 minggu di PCR. Coba kalau 70 hari berapa kali harus di PCR? PCR ya. Betul. Terus yang kedua, biaya yang harus disiapkan oleh pemerintah walaupun memberangkatkan 50%, itu menurut hemat saya dalam kalkulasi pengalaman saya mengelola kegiatan haji atau umroh, ini butuh 3 kali lipat. Kebanyakan. Iya, dapat terbayangkan bagaimana hotel isinya yang biasa diisi 4 atau 5 umpamanya, standar harus bintang 2 ya harus 2 gitu. Kemudian apakah bisa bertahan jemaah yang masuk ke sekarang datang lalu ke Saudi di karantina di hotelnya masing-masing, dan jangan dianggap enteng karantina itu. Oh, diam aja lah di hotel nggak apa-apa. Oh, nggak begitu. Karantina itu kita nggak boleh kemana-mana, di kamar tuh ya di kamar, nggak boleh turun, nggak boleh keluar, malah dikunci dari luar.
Makan pun diantar gitu. Makan pun diantar. Jadi kita dibuka pintu kamar hanya saat makan. Coba kalau hal itu dilakukan sedikitnya 3 hari, Iya. paling banyak 7 hari dikarantina di kamar, akan seperti apa ya jamaah Betul. kedeteksinya? Dia dikunci dari luar, tidak bisa keluar, di kamar aja dia berdua. Selama 3 hari pun akan menjemukan kalau tanpa aktivitas. Jadi problem, Iya, betul. biaya akan berlipat ganda, gitu ya. Problem kenyamanan jemaah pun terganggu. Jadi pas Sopan Jamil, saya katakan wallahu a'lam. Hanya kalau rekayasa ketiga ya, haji ini batal berangkat lagi di tahun 2021. Sama seperti halnya 2020. Sama seperti halnya 2020. Dan ini lebih aman sepertinya, baik bagi pemerintah, bagi calon jemaah. Yang tidak aman itu ya kesel aja menunggunya kita gitu ya. Sudah lama-lama menanti malah diperpanjang lagi. Tapi kalau demi kemaslahatan, saya kira apapun ya, ini ujian terbesar dari Allah. Kita anggap enteng itu ternyata memberatkan kehidupan kita, terutama dalam aktivitas berbagai hal, termasuk ibadah diantaranya. Jadi kalau yang terakhir ini menurut hemat saya itu memang lebih aman, Lebih maslahat mungkin. lebih maslahat lah kalau melihat situasi. Kalau boleh jadi kalau diantara calon jemaah kan tidak setuju ungkapan saya ini, tapi kalau saya mengkomparasikan atau mempertimbangkan dan membandingkan dengan pengalaman-pengalaman yang sudah ada, nampaknya yang lebih maslahat itu yang seperti tahun 2020. Sementara dianukan gitu dan tidak mengambil resiko. Demikian Mas Sobat. Saya mencoba menanggapi mungkin bagi jemaah berat kalau harus tidak berangkat gitu. Betul. Tapi kalau misalkan jemaah berangkat nih, udah lama nunggu berangkat ke Saudi, karantina di Saudi, dites untuk keluar ternyata positif, itu kan lebih ribet lagi mungkin barangkali, lebih tidak nyaman juga buat jemaah dan lain sebagainya. Itu hal lain lah. Kemudian kalau nih seandainya kita positif aja, seandainya dibuka, entah itu harus 50% atau total normal seperti biasa dibuka. Ini kira-kira teknis di sana seperti apa tuh? Teknis pelaksanaan ibadahnya atau karena mengingat haji itu kan ibadah seremonial yang di satu tempat harus berkumpul sekian juta orang dan nggak kebayang nih teknis persiapan Saudi harus seperti apa gitu. Betul. Bagus ini pertanyaannya. Tentu juga mudah-mudahan mewakili masyarakat ya, terutama para calon jemaah haji di mana saja. Tahun kemarin hanya berapa persen, 20% pun tidak ya, yang bisa melaksanakan haji dengan sangat ketat dan diacungi jempol oleh semuanya, termasuk organisasi kesehatan dunia WHO mengacungkan jempol atas keberhasilan pelaksanaan ibadah haji oleh Saudi pada tahun kemarin. Jumlahnya hanya berapa gitu, berapa persen gitu, berapa puluh ribu atau berapa ribu gitu ya. Ini kan kalau normal ya di atas 4 juta umpamanya. Harus bagaimana, apalagi pelaksanaan ibadah masa pandemi ini yang menggunakan fikih pandemi. Artinya ya tidak pikir normal lagi. Terang sajalah gambaran yang dibayangkan oleh Mas Sopan Jamil tadi betul adanya. Bagaimana tawafnya, bagaimana sa'inya, bagaimana wukuf di Arafahnya, bagaimana mabitnya, bagaimana jumrohnya gitu. Oke, kalau di hotel kita bisa membayangkan seperti itu. Tapi ketika pelaksanaan ibadah, harus berapa pasukan disediakan oleh Saudi untuk pengamanan sekian juta manusia yang begitu hati-hati. Nah ini yang jadi problem.
Kalaupun ya umpamanya pelaksanaan haji dibuka baik 50% atau lebih rendah daripada itu presentasinya, menurut hemat saya tata cara pelaksanaan ibadah haji yang mungkin akan didahulukan yang pokok-pokok ya, jadi seperti kebiasaan masyarakat untuk bisa mengulang umroh itu sangat kecil kemungkinan. Jangankan pada masa haji, masa umroh sekarang aja yang sudah dibuka dibatasi gitu ya. Awal pertama kemarin umroh dibuka itu hanya untuk 1 kali umroh. Sekarang sudah boleh 2 kali umroh ya. Tapi kan masih ketat. Kemudian usia sekarang asalnya 1851 ya. Sekarang sudah ditambah lagi 60. Ini memang udara segar. Iya betul. Mudah-mudahan Saudi ini dalam uji coba memberangkatkan umrah ini tidak berefek dan memberikan ekses negatif. Artinya bisa memberikan peluang haji bisa dinormalkan. Kalau eksesnya bisa ini. Hanya menurut hemat saya pelaksanaan ibadah hajinya itu yang pokok akan didahulukan yang rukun-rukun saja seperti mabit di Mina. Asumsi saya karena bergumul itu sesuatu hal yang tidak mungkin dan itu akan diambil pendapat yang memberikan rukhsah, dianggap kita sakit semua yang meninggalkan mabit ya, dengan hanya atau mulai umpamanya jemaahnya dimasukkan sebelum maghrib ke Mina tetapi jemaahnya ada di dalam bis umpamanya dan menunggu sampai jam 12 malam baru keluar. Itu mulai atau lebih besar malamnya di mana di Mina. Nanti masuk lagi hotel ya dan jumrohnya akan dijadwal. Dijadwal umpamanya per bis. Makanya kalau normal rasa-rasanya nggak mungkin mencukupi waktu gitu. 3 hari mabit di Mina dalam 1 hari melayani 44 juta orang, entah berapa bis, 1 bis hanya diisi 24 orang gitu. Coba hitung saja. Ya, umpamanya 4 juta nih peserta haji seluruh dunia gitu. Dibagi 24, 1 bis itu kan hanya 24 isinya. Sekarang itu nggak boleh 40, nggak boleh 60, harus 24 karena 1 kursi 1. Dapat ke gambar ya. Penerbangan pun demikian. 1 terisi 1 kosong. Akan seperti apa mengangkutnya. Jadi bukan perkara mudah. Jadi menurut hemat saya, andai pun jadi memang fikih memberikan keleluasaan dalam pelaksanaan ibadah haji, akan memperbolehkan mendahulukan yang pokok asal rukun dan syaratnya tidak tertinggal. Sedangkan yang lain-lain seperti aktivitas umumnya dilakukan banyak jemaah nampaknya akan sulit dilaksanakan. Satu hal itu. Yang kedua, petugas pekerja sudah tidak akan bisa mengakses pemerintah Indonesia dahulu masih menggunakan tenaga musim. Mereka yang kuliah tinggal di Saudi atau di Mesir atau negara-negara tetangga yang dekat, kemudian diberdayakan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tata laksana haji. Sekarang ini sudah tidak mungkin. Sekali memberangkatkan itu harus betul-betul pembimbing yang tahu, paham, profesional gitu mengelola haji. Saya yakin karena resikonya berat sekali. Iya. Demikian Mas. Ya, memang tidak bisa dibayangkan sekarang ya pakai untuk haji dibuka atau tidaknya di 2021. Mudah-mudahan yang terbaik lah, insya Allah keputusan yang terbaik untuk seluruh masyarakat khususnya masyarakat Indonesia. Nah, terakhir barangkali Pak, tentu kita ingin pesan bagi seluruh masyarakat khususnya yang kemarin terpending untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian di tahun 2021 ini masih belum ada keputusan pasti dibuka atau tidaknya. Nah, untuk menenangkan jiwa masyarakat yang terpending, itu seperti apa nih pesannya untuk? Baik Mas Sahabat Jamil, saya ingin memberi saran kepada
seluruh kaum muslimin terutama yang menonton channel ini. Yang pertama, saya mengharapkan bahwa kita jangan henti-henti untuk memupuk dan menerapkan nilai-nilai kesabaran dalam situasi seperti ini. Janganlah kita menganggap bahwa andai kata keputusan ini terpahit, kita tidak berangkat lagi di tahun ini, lalu kita menganggap menjadi orang yang gagal karena tidak sesuai kenyataan itu dengan apa yang kita harapkan. Ingat, Allah akan menilai apapun niat kita demi kebaikannya, sekalipun itu belum tercapai. Sabda Rasul mengatakan, niatul mu'mini khairum min amali. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada aplikasinya. Artinya jangan dianggap bahwa yang keluarga kita yang sudah mendahului kita belum bisa melaksanakan ibadah haji lalu gagal segala-galanya. Allah telah menilai pelaksanaannya walaupun tidak melaksanakannya. Bukan sedikit cerita atau kisah baik di zaman para sahabat yang dinyatakan bahwa yang tidak berangkat haji malah yang dianggap mabrur. Jadi tetap bersabar, lalu penuh keyakinan kepada Allah. Mudah-mudahan andai pun keputusannya umpama yang terpahit kita tahun ini tidak berangkat lagi disebabkan oleh masa pandemi yang makin mengganas umpamanya, walaupun itu tidak diharapkan, kita tetap bertahan niat, jangan dirubah. Pertahankan niat kita, boleh jadi ini ujian bagi kita sekalian. Itu Mas Soban Jamil saran saya kepada para jemaah. Namun demikian ada juga harapannya, jangan karena menyaksikan apa yang kita perbincangkan sekarang ini sudah selesai segalanya. Saya tidak akan menghafal lagi doa-doa, mau selesai ngapain? Jangan juga ya. Tetap hafalkan doa-doa, tetap kita memohon kepada Allah dengan kerendahan hati. Ya Rob, mudah-mudahan Engkau memberikan kesempatan aku bisa bersujud di hadapan Ka'bah atau bisa bersujud di tempat yang Engkau sucikan, di Aratul Haram atau Tanah Haram, di tempat yang sangat Engkau lindungi, sehingga pada saatnya kita bisa bersujud simpuh untuk mengadukan berbagai hal. Hanya yang terpenting sekali, apapun kenyataannya, kita harus dapat menerima dengan kebaikan. Sifat orang mukmin seperti disebutkan dalam hadis, ada keajaiban. Di antaranya keajaiban seorang mukmin, kata Rasulullah, jika dia ditimpa musibah, bersabar, dan jika dia ditimpa kebaikan, bersyukur. Maka itulah keajaiban sikap orang yang beriman. Apapun kenyataannya, sami'na wa ata'na, kita mengikuti petunjuknya dengan baik dan kita bersabar. Insya Allah nilai-nilai kesabaran itu akan dirasakan kelak hari di yaumil akhir. Demikian Mas. Terima kasih banyak Pak Kiai atas seluruh informasi yang telah diberikan untuk kita semua, terutama hikmah yang telah disampaikan tadi, khususnya bagi seluruh kaum muslimin dimanapun berada yang harusnya melaksanakan ibadah haji di tahun 2021 yang sampai saat ini kita belum terbayang apakah dibuka atau tidak. Tapi tentu pesan tadi perlu kita simpan baik-baik dalam hati, dan tetap sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai, jaga hati, jangan sampai hati kita yang sudah bersabar menanti berangkatnya ibadah haji ternodai oleh sifat ngedumel atau suudzon, bahkan fitnah yang lain sebagainya, apalagi suudzon kepada Allah. Tentu itu harus kita hindari demi kebaikan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih baik. Baiklah, dimanapun Anda berada, itu saja barangkali yang bisa kita sampaikan.
Semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Kita akhiri dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.